malam teman-teman semua. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya dalam kondisi pandemik ini. Sebelumnya saya mau manggil teman saya nih. Mana nih Novan? Masih di mute Novan? Halo, Nah, selamat malam. Mohon oke. maaf, teman-teman. Nah, Mohon maaf. silakan Thank you, Novan. Dila. Mohon maaf, ada kendala sedikit tadi. Saya ucapkan selamat malam dan selamat datang di Canon Photography Talk. Kembali lagi dengan saya, Novan Arnoldi, sebagai MC pada malam hari ini yang akan memandu acara dari awal hingga akhir. Pada sesi Canon Photography Talk malam hari ini, kita akan belajar genre fotografi yang bisa kita lakukan di rumah tanpa harus keluar rumah nih. Jadi saya harap buat teman-teman dalam yang kondisi seperti ini tetap sehat, terjauh dari segala macam virus, tetap mengikuti protokol kesehatan yaitu 3M, mencuci tangan, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Tak lupa tambahan 1M lagi, yaitu motret pakai Canon di rumah. Nah, hari ini temanya yaitu create konseptual makro fotografi bersama fotografer profesional yaitu Mbak Monica Anantiawati. Kira-kira apa yang akan dibahas pada malam hari ini? Tunggu aja, jadi di stay tune dah sampai kita acaranya berakhir. Tentu saja banyak informasi-informasi tentang fotografi makro. Nah, penasaran kan? Ditunggu aja ya. Oke, sebelum kita mulai pada malam hari ini, saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat malam untuk manajemen Canon Business Unit PT Datascript. Ada Ibu Mary Harun, ada Bapak Sintra Wong, dan Ibu Monica Arya Setiawan, serta teman-teman yang sudah hadir juga di acara pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat datang. Nah, sebelum kita mulai acara malam hari ini, kita akan sedikit mendengarkan pengenalan produk dari teman saya, yaitu Fadila yang tadi di awal, yang membantu saya di awal acara untuk memperkenalkan produk Canon. Kira-kira apa ya produk Canon-nya akan dikenalkan oleh Mbak Dila? Yuk kita lihat videonya dahulu. Delighting you always. Selamat malam semuanya. Wah, terima kasih ya Novan sudah diberikan kesempatan pada malam hari ini. Tentunya saya juga ingin menyapa terlebih dahulu selamat malam Ibu Mary Harun, Bapak Sintra Wong, Ibu Monica Arya Setiawan, dan tentunya seluruh peserta kegiatan makro fotografi pada hari ini. Perkenalkan saya Dila dan hari ini saya akan sharing kepada teman-teman semua tentang kalau misalnya kita motret makro untuk tahu detail-detail dan sebagainya perlu loh untuk dicetak. Untuk itu Dila hari ini akan menginformasikan mengenai salah satu compact photo printer dari Canon. Novan udah muncul atau belum ya PPT-nya? Halo, udah masuk Sudah ya? PPT-nya, silakan. Iya, ini dia merupakan salah dua sebenarnya dari compact photo printer Canon. Ada Canon Selfie CP Series. Maksudnya apa sih CP Series ini? Jadi Canon memiliki compact photo printer dengan beberapa seri. Selain ada CP, ada juga QX, masih selfie juga, itu QX. Nanti kapan-kapan kita bahas juga. Selain itu masih ada juga tipe Inspeak. Pokoknya semuanya menarik, tapi khusus malam ini Dila akan membahas mengenai Canon Selfie CP Series ini. Yuk kita lanjutin ya.
Ini dia ada dua tipe, yang pertama selfie CP1000 dan juga selfie CP1300. Loh, bedanya apa sih? Kok sekilas dari bentuknya mirip? Bener banget, kalau lihat dari bentuknya secara sekilas memang mirip. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ya, selfie CP1300, kalau diletakkan di atas meja, itu ukurannya memang kecil, namanya juga compact photo printer. Tuh kan, bisa dilihat ya, itu lokasinya berdekatan dengan kamera, dan ukurannya kurang lebih bisa diimajinasikan seberapa besarnya. Bentuknya yang membedakan apa? Kalau selfie CP1000 itu, teman-teman yang memotret menggunakan memory card bisa langsung mencetak dari memory card-nya itu. Dan ada dua pilihan untuk selfie CP1000. Ada SD card dan juga CF card. Bedanya kalau selfie CP1300 yang saat ini ada di layar teman-teman, slot memory card-nya hanya untuk SD card. Tapi jangan khawatir, karena selfie CP1300 ini sudah dilengkapi dengan Wi-Fi. Teman-teman bisa pindahin fotonya ke smartphone, kemudian dengan konektivitas Wi-Fi, bisa deh mencetak menggunakan selfie CP1300. Pengen tahu nggak sih sebenarnya apa ya yang peningkatan dari CP1300 daripada pendahulu-pendahulunya? Yuk kita cari tahu sama-sama. Perbedaannya ada di sini. Teman-teman bisa memiliki LCD monitor, jadi bisa melihat fotonya dari LCD monitor yang sudah ada di dalam printernya tersebut. Layarnya juga sudah lebih besar. Selain itu juga ada quick function. Kalau teman-teman lihat di quick function itu, sebelumnya hanya list bar aja, tapi sekarang sudah diimprove dengan bentuk yang lebih mudah dioperasikan. Selain itu juga ada easier photo search. Teman-teman mudah banget mencari foto-foto yang ada di memory card karena bisa menggunakan depth filtering. Selain itu juga ada background color selection. Kalau misalnya kita biasanya ngeprint bordered atau ada tepiannya, mostly warnanya putih. Tapi di selfie CP1300 ini, teman-teman juga bisa menggunakan tepian berwarna hitam. Seru banget kan? Jadi ada keunikan-keunikan tersendiri. Nggak berhenti di situ. Selanjutnya, ada yang namanya Wi-Fi Shuffle Print. Apa sih Wi-Fi Shuffle Print? Maksudnya apa? Jadi teman-teman untuk mencetak foto dari smartphone, teman-teman itu bisa menggabungkan 8 smartphone sekaligus. Seru banget nggak sih? Jadi kalau misalnya kita lagi berkumpul saudara-saudara tentunya ya, kalau saat-saat pandemik seperti ini, di rumah, kemudian mau mencetak foto, dalam satu lembar foto, masing-masing orang itu 8 orang bisa memilih satu foto yang akan dicetak seluruhnya dalam satu lembar kertas. Kertasnya ukurannya apa sih kalau ada yang nanya? Ukurannya adalah 4R. Nanti kita bahas lagi ya di belakang. Selain shuffle print, terus ada apa lagi? Setelah shuffle print, ini juga ada yang seru, yaitu 2x6 inch size print. Maksudnya apa? Kalau dari bentuk gambarnya teman-teman bisa lihat ya. Jadi Canon Selfie CP ini juga mencetak dalam ukuran 4R. Selain itu bisa mencetak 4 foto berbeda dalam satu row dan dicetak 2. Jadi kalau misalnya foto berdua sama teman, jangan khawatir, masing-masing bisa dapat 1. Nggak dibagi 2, digunting. Boleh deh semuanya punya fotonya 1 per 1. Dan bisa juga dipajang karena sekarang juga sudah ada kan hiasan-hiasan atau frame foto yang berukuran 2x6 inch ini. Wow, serunya. Yuk kita lanjut lagi. Nah, tadi Dila juga sudah menyebutkan sedikit mengenai background color ya. Kalau misalnya biasanya kita itu menggunakan white color sebagai border atau tepian. Kalau di selfie CP ini bisa CP1300 bisa mencetak dengan black bordered. Kenapa harus black ya? Karena ada alasannya. Black background ini memberikan impressive foto yang lebih impresif. Warna-warnanya tentunya akan lebih muncul dan juga selain untuk foto yang ada warnanya, perfect match for black and white photos. Jadi jangan khawatir, semua
foto-foto ini warnanya akan lebih muncul jika diberikan background berwarna hitam. Terus kalau mau cetaknya borderless bisa nggak? Jangan khawatir. Dengan selfie CP1300 ini, teman-teman juga bisa mencetak borderless. Jadi nggak mau pakai tepian putih, nggak mau pakai tepian hitam, tapi semuanya full foto, itu juga bisa. Seru banget ya. Next, kita juga memerlukan aplikasi nih, karena tadi dikoneksikan dengan smartphone via Wi-Fi. Teman-teman bisa mendownload aplikasinya, ada 2 pilihan. Yang pertama, Canon Print Inkjet Selfie, untuk teman-teman yang mau menggunakan aplikasi ini ke printer selfie CP1300. Terus kok ada 2 aplikasinya? Jadi, untuk aplikasi yang satu lagi, Canon Selfie Photo Layout, selain untuk selfie CP1300, juga bisa digunakan untuk selfie tipe lainnya, yaitu Selfie Square QX10. Pada tahu belum Selfie Square QX10? Yang belum tahu, nanti kapan-kapan kita bahas ya. Oh iya, aplikasi ini juga sudah bisa di-download baik di Google Play Store ataupun Apple App Store. Dan yang paling penting, semuanya gratis. Oh iya, kalau misalnya kita ngomongin printer-printer ini, pengen tahu nggak sih, terus cetaknya pakai apa? Tadi Dila udah sebutin kalau misalnya mencetaknya ukuran 4R. Untuk mencetak menggunakan selfie CP1300 ini, teman-teman bisa menggunakan tipe kertas khusus, yaitu RP108. Terus kelebihannya apa? RP108 ini bisa mempermudah teman-teman untuk mengetahui biaya setiap cetakannya loh. Mau tahu nggak? Teman-teman bisa mendapatkan RP108 dengan harga 400.000. Di dalamnya sudah ada 108 kertas. Artinya dalam setiap cetakan teman-teman mengeluarkan biaya Rp3.800 aja. Jadi teman-teman yang mau berbisnis, sekiranya nanti setelah pandemi ada event organizer atau apapun yang memerlukan untuk pencetakan foto, bisa banget menggunakan selfie CP1300 ini. Terus harganya berapa ya untuk printernya? Pada penasaran ya? Kalau misalnya teman-teman mau membeli selfie CP1000 di harga Rp1.685.000, sedangkan untuk selfie CP1300 Rp1.899.000. Tapi di bulan ini lagi ada promo loh, teman-teman bisa bundling pembelian dengan papernya. Kalau misalnya mau tahu, nanti kita akan share linknya ya untuk lihat di mana. Demikian presentasi saya hari ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman sekarang punya ilmu baru nih mengenai compact photo printer dari Canon. Demikian pemaparannya. Saya kembalikan lagi ke Novan. Silakan Novan. Oke, terima kasih Mbak Dila untuk pemaparannya. Kali ini kita... Wah, Kakak Novan, kita kalau gitu ngobrol aja deh. Kakak Novan nggak ada gambarnya, jadi aku akan mengobrol di sini. Gimana nih, kita habis ini mau ngapain nih, Novan? Dila, suara saya masuk ya? Masuk dong. Oke. Ya nih, tiba-tiba ada terlambat sedikit, nggak apa-apa. Thank you Dila untuk presentasinya. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung mengundang Mbak Monika Awati untuk langsung bahas tentang fotografi makro. Yuk kita undang Mbak Monika. Halo Mbak Monik. Halo, selamat malam Mas Novan. Selamat malam Mbak Monik. Aduh, gimana nih, sehat ya? Sehat. Okay. Gimana Mbak Monik, sehat? Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Oke, gimana? Sudah siap untuk mulai bahas tentang fotografi makro pada malam hari ini? Siap. Oke. Saya selalu siap. Mantap. Dila juga jadi nggak sabar siap untuk ikutan nonton. Oke. Silakan Mbak Monik untuk pemaparannya pada malam hari ini mengenai makrofotografi. Oke. Minta tolong untuk share screen-nya ya. Sebelumnya selamat malam. Terima kasih buat Bu Mary, Pak Sintra dari teman-teman DataScript, Bu Maria, Bu Angelin atas kesempatan
yang diberikan pada malam ini saya bisa tampil kembali dalam acara ini, acaranya Canon. Saya sangat apresiasi karena bisa diberi lagi kesempatan untuk berbagi tentang makrofotografi. Malam ini sengaja saya kita mengambil tema How to Create Makrofotografi. Halo, suara saya dengar? Siap, Mbak Monik, terdengar suaranya? Oke, mungkin langsung di next. Oke, next. Oke, masih belum tampil. Nah, kita bicara tentang makrofotografi nih, kan seperti kita ketahui, makro ini enggak semua orang senang, tetapi banyak orang menyukai dari karya makrofotografi, karena dari berbagai macam genre fotografi yang ada di dunia nih ya kan, ada macam-macam ini, ada street, ada aliran, kemudian landscape, kemudian mode dan segala macam, dan makro termasuk salah satu genre dalam dunia fotografi. Lalu apa sih definisinya tentang makrofotografi tersebut? Nah, saya ingin mengulas tentang pengertian makrofotografi secara menyeluruh. Makrofotografi adalah kita mengambil foto dengan jarak dekat untuk mendapatkan detail serta ketajaman dari objek yang kita foto dengan rasio 1:1. Jadi besar gambar yang dihasilkan itu sama dengan ukuran aslinya. Kemudian untuk dalam perkembangannya, makro akan banyak melibatkan efek sebenarnya ini ya, hal-hal yang untuk menunjang keindahan dari fotografi makro tersebut. Mungkin bisa dilanjutkan next. Nah, apa sih yang diperlukan dalam memotret fotografi makro? Sebenarnya sih umum ya. Untuk yang pertama, lighting atau sumber cahaya. Sumber cahaya seperti yang kita ketahui dalam dunia fotografi sangat penting. Karena untuk bisa menghasilkan suatu karya, cahaya sangat penting. Karena apa? Gambar, orang bisa melihat, itu gambarnya apa sih? Itu ada apa sih di foto tersebut? Ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya kan blank, hitam gelap, jadi nggak ada sesuatu yang bisa kita tampilkan. Kemudian untuk pencahayaan dalam dunia makrofotografi itu ada dua sebenarnya. Secara alami, yaitu cahaya yang dihasilkan yang dipersembahkan atau diciptakan oleh Sang Penguasa Tuhan. Kemudian itu kita bisa bilang dengan sebagai cahaya tambahan, cahaya natural yang diciptakan oleh Tuhan, yang kita menikmatinya secara alami tanpa mengeluarkan biaya karena semuanya sudah disediakan. Kemudian cahaya yang kedua yaitu seperti cahaya tambahan atau yang biasa kita sebut dengan artificial flash atau lighting. Misalnya flash, lampu belajar, bisa untuk ini juga ini center, pokoknya segala macam cahaya tambahan untuk mempercantik foto tersebut. Kemudian yang kedua, deep of field atau ruang ketajaman. Kalau teman-teman bilang itu biasanya ini ya, Dov ya, Pak F, biasanya kan nih, berapa sih kamu? Nah, sebenarnya ruang ketajaman ini pada fotografi makro sebenarnya bisa diperoleh dalam pengaturan kedalaman fokus, yaitu dengan jarak bisa disebabkan semakin jarak lensa dengan objek akan semakin tipis ruang ketajamannya. Ketajaman yang didapat. Jadi di dalam makro konsep ini, kita akan sekarang hari ini akan membicarakan tentang makro konsep. Kali ini DOP akan sangat berperan. Karena apa? DOP yang kita pakai, DOP yang kita gunakan dalam makro konsep tersebut, bisa kita jadikan sebagai patokan atau tergantung daripada selera fotografer tersebut. Aku mau ingin menampilkan makro ini bagaimana sih? Gitu ya. Aku ingin agar gambar yang aku hasilkan itu tajam semua, atau sebagian blur, itu tergantung dari DOP yang kita ambil. Dari DOP ketajaman, setiap fotografer masing-masing mempunyai ciri khas masing-masing. Jadi patokan ini DOP ini tidak bisa kita jadikan patokan sebagai patokan bagi masing-masing fotografer. Karena masing-masing orang akan memiliki selera dalam mendapatkan ruang ketajaman dari foto tersebut. Kemudian yang ketiga,
yang dalam kita harus perhatikan dalam memotret adalah ini, fokus. Nah, ini biasanya nih yang paling utama juga sih dalam ini fotografi makro. Fokus, karena dengan fokus juga akan mempengaruhi juga ketajamannya. Lalu dengan fokus tersebut kita akan bisa menentukan, kita ini komposisinya bisa kita taruh di mana nih, gitu kan. Fokusnya ketajamannya di mana sih, gitu kan. Nah, dalam fotografi ini fokus ada 2, manual fokus dan autofokus. Kalau saya sarankan untuk rekan-rekan untuk pencinta fotografi makro, lebih baik menggunakan dalam ini, manual fokus. Manual fokus dapat kita peroleh dengan kita sering berlatih. Dengan kita sering berlatih, kita akan mengasah kemampuan kita. Jadi, karena memang kalau dengan manual fokus kadang-kadang tingkat kesulitannya akan tinggi. Tetapi dengan kita sering melatih kemampuan kita akan dapat mendapatkan gambar yang sangat-sangat indah. Ketajaman yang akan kita inginkan akan dapat terwujud dengan sempurna. Tetapi jika kita mengalami kesusahan, gunakan saja sih autofocus pada kamera kita, gitu ya. Kemudian yang keempat, komposisi. Komposisi sih ini pada dunia fotografi semuanya sih ada. Karena ini faktor utama juga, karena komposisi kita mungkin lebih amannya lagi kita untuk komposisi kita berpatokan pada rule of truth ya. Untuk komposisi dalam dunia fotografi makro, kita akan mendapatkan gambar yang sempurna itu kita bisa menentukan, ini nanti untuk aku mau moto konsep ini ya makro apa yang akan aku tampilkan. Lalu objeknya, hewan tersebut akan aku taruh di mana. Jadi berhubungan dengan komposisi yang kita akan buat. Lalu untuk komposisi tersebut, memang kalau saya sarankan untuk rekan-rekan di ini sih untuk fotografi makro memang lebih baik kita sudah mengkomposisikan itu di kamera kita, agar nanti setelah masuk ke dalam Photoshop itu kita untuk pengcroppingannya tidak mengalami banyak-banyak bagian yang kita cropping. Kemudian untuk lokasi. Nah, ini lokasi bisa indoor, bisa outdoor. Kalau indoor yang seperti yang akan kita bahas dari malam ini yaitu dengan berhubungan dengan makro konsep. Sedangkan untuk outdoor ini kita akan kalau outdoor kita di alamnya, kita meluangkan waktu kita, menggunakan waktu kita untuk menggunakan kemampuan segala kita, tenaga kita di alam di luar. Nah, sementara itu untuk indoor kita harus banyak yang kita perhatikan karena ini berhubungan dengan makro konsep. Jadi segala macam apa yang ingin kita sampaikan atau ingin kita tuangkan dalam konsep tersebut harus kita pikirkan matang-matang. Jadi semuanya kita sudah tata dengan sempurna. Kemudian yang keenam adalah tripod atau handheld. Kalau tripod ini untuk makro konsep karena sangat berguna sekali. Kalau objek yang kita akan foto itu benda mati, itu seperti misalkan mainan atau bunga yang kita petik, tapi bunga dalam arti bunga yang tidak di dalam ini ya, di mana ini di tumbuhannya tetap. Jadi bunga yang kita petik, yang kita taruh, dia kita nyatakan sebagai bunga mati karena apa? Dia tidak akan diterpa oleh angin. Kemudian kalau bunga tetap pada posisinya dia di dalam tanaman tersebut, dalam batang tersebut, kita akan mengalami kesusahan dengan ini. Masalahnya kalau untuk outdoor itu dengan angin kan seperti itu. Kemudian lalu speed yang kita dapatkan, cahaya dan diafragmanya. Kalau untuk indoor juga, untuk tripod juga penting kita gunakan kayak itu tadi. Kalau hewan yang kita foto objeknya adalah bergerak dan dia mempunyai tingkat kegesitan yang sangat tinggi, tripod sangat dibutuhkan untuk mengatur tersebut. Kemudian yang ketujuh, mood dan kesabaran. Kalau mood ini gimana ya? Karena kadang kita kan untuk seperti saat-saat pandemi seperti ini, kadang-kadang kan kita nih mau jalan, mau outdoor, gitu kan, kita masih mikir, waduh, kalau kita nanti ke sana karena kan ini pandemi, nanti kita mikir kita gini, nanti ketemu orang yang OTG kan gitu kan. Nah, itu dari situ aja mood kita kadang-kadang sudah tidak bagus untuk melakukan pemotretan. Nah, mood itu sangat bagus pada saat hati kita gembira,
hati kita bahagia, kita tidak mempunyai pikiran yang macam-macam, kita ingin pokoknya punya satu tujuan, oh aku ingin memotret ke sana, aku ingin memotret ini. Nah, dari situ kita bisa membuat mood kita bahagia, kita bisa menghasilkan foto yang bagus. Kemudian kesabaran. Nah ini kesabaran ini kalau dunia fotografi makro sangat penting ini. Karena apa? Karena objek yang akan kita potret, hewan tersebut adalah bergerak. Mereka tidak bisa kita atur sesuai kehendak kita, sesuai selera kita. Karena apa? Kita dengan hewan ini kan tidak bisa berkomunikasi ya. Karena kan komunikasi kita kan hanya ini aja, menunggu dengan sabar, memperhatikan, mengamati hewan tersebut. Gimana sih caranya untuk memotret dia supaya dia diam. Nah, itu harus kita pelajari dalam fotografi makro. Kesabaran kita. Jadi saat kita memotret di alam, baik indoor maupun outdoor dalam memotret fotografi makro, kesabaran kita sangat penting. Karena apa? Kita ingin mempelajari objek tersebut. Kita pelajari dulu objek yang kita foto, hewan tersebut. Oh, kalau misalkan ini hewannya seperti ini, semut. Semut mempunyai karakter seperti apa? Kemudian kayak ladybug, seperti yang kita tahu ladybug itu, dia mempunyai karakter seperti apa itu kita tahu. Kita pelajari, dia akan diem jika seperti ini. Ada tekniknya juga. Kalau kita menangkap ladybug supaya dia tidak melakukan gerakan yang tiba-tiba tidak kita inginkan, itu kita harus mempelajari juga. Kemudian kayak kita kupu-kupu. Oh, kupu-kupu itu gimana ya caranya dia motret pada saat dia lagi makan, pada itu jam-jamnya juga kita pelajari. Jadi kesabaran kita sangat dibutuhkan. Kemudian yang ke-8, momen dan keberuntungan. Nah ini kadang-kadang setiap kali kita jalan gitu, untuk menemukan momen, kalau ini untuk kita bicara tentang makro natural nih, kita momen berjalan ke outdoor, ke alam, kadang-kadang dalam sehari kita berjalan, kita berputar-putar menemukan objek, kadang-kadang kita tidak menemukan momen yang bagus. Nah itu juga termasuk keberuntungan kita. Nah dengan makro konsep ini, kita ingin menciptakan momen, kita menciptakan keberuntungan kita. Meskipun kita mengkonsep, keberuntungan kita itu sangat dibutuhkan sekali. Karena apa? Mengkonsep binatang, mengkonsep hewan, ini maaf ya, saya bilang hewan aja, mengkonsep hewan, kemudian dia tidak sesuai yang kita inginkan. Karena apa? Dia berharap dia melakukan gerakan seperti ini, tetapi yang kita harapkan tidak ada, tidak muncul. Jadi momen dan keberuntungan sangat penting. Tapi untuk makro konsep ini momen dan keberuntungan ini dapat kita ciptakan, momen ini juga kita dapat kita ciptakan. Next. Nah, sekarang kita bicara tentang makro konsep yang akan kita bahas malam ini. Apa sih makro konsep itu? Kalau tadi kita bicara tentang pengertian makro fotografi secara umum, kita bicara tentang tajam, detail. Namun untuk makro konsep ini, kita juga bicara akan nuansa keindahan dari dunia kecil di sekitar kita. Jadi kita yang ingin kita tampilkan itu dalam berupa cerita. Foto dengan cerita yang menciptakan suasana alam yang seperti aslinya, namun kita menciptakan ide dan gambaran dari cerita tersebut, kita tuangkan dari konsep yang akan kita buat. Jadi kita menampilkan dunia kecil di sekitar kita dengan nuansanya, dengan detailnya, dengan ketajamannya, bagaimana mereka hidup, itu betul-betul kita tuangkan dalam makro konsep tersebut seperti keadaan aslinya. Jadi segala macam detail-detailnya, segala macam plus minusnya itu harus kita pikirkan untuk makro konsep. Jadi kita tidak hanya sekedar memfoto, tapi kita ingin juga, aku membuat makro konsep ini ya, apa sih yang akan aku tampilkan, yang ingin aku sampaikan ke audiens, ke masyarakat dengan aku mengupload fotoku di media sosial, apa sih seperti itu. Jadi untuk makro konsep tersebut memang semua detail-detailnya, semua elemen-elemen yang ada dalam makro tersebut harus kita pikirkan matang-matang,
harus kita pikirkan masa-masa. Jadi kita kalau ingin membuat makro konsep, jadi kita tidak hanya kita ngumpulin ini aja properti gini-gini kita tata lalu kita foto, tidak. Jadi semua aspek itu harus kita pikirkan secara matang dari A, B, dan A sampai Z. Apa idenya apa, tujuannya itu apa, yang ingin kita sampaikan apa, lalu properti apa yang kita perlukan harus juga kita pikirkan secara matang-matang. Nah, ini termasuk dengan ide, properti pendukung, lalu kemudian pada saat memotret makro konsep itu kita selalu berhubungan dengan cahaya di sekitar kita. Nah, posisi kita saat memotret itu bagaimana sih? Aku mau backlight, aku mau menghadap ini membelakangi cahaya matahari, atau aku ingin menantang cahaya matahari. Semua itu ada dalam konsep yang akan kita buat. Apa yang ingin kita tampilkan? Aku ingin mendapatkan bokeh-bokehnya di bokeh-bokeh tersebut. Aku ingin mendapatkan, aku ingin menceritakan foto tersebut seperti misalkan aku ingin memfoto siput seperti di dunia lain, di dunia yang tidak, yang ingin imajinasi kita berputar, ingin mendapatkan dia dengan bokeh-bokeh yang berwarna-warni. Apa yang harus aku butuhkan? Apa yang aku perlukan? Itu harus kita pikirkan matang-matang. Kemudian kamera dan lensa itu sangat penting nih kalau kita mau motret ini makro sih. Masa kita mau motret kamera tanpa kamera dan lensa kan nggak mungkin gitu ya. Jadi kamera setiap orang punya dan lensa pun juga semua punya. Lalu saran saya untuk memotret foto makro ini, gunakan apa yang kita miliki. Apa yang kita punya, maksimalkan. Lensa yang kita miliki, maksimalkan. Dan untuk memotret foto makro, kita harus mengetahui lensa yang kita miliki. Oh, aku punyanya lensa ini, berarti apa ya? Binatang yang bisa, hewan yang bisa aku potret. Nah, itu kita harus mengetahuinya. Next. Nah, sekarang untuk hari ini kita membahas karena kita makro konsep, karena ini di masa pandemi. Untuk di masa pandemi seperti ini, apa sih yang ada di sekitar kita itu? Karena kita kan nggak akan jauh-jauh dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena kita nggak mungkin ya kita akan jalan outdoor keluar kota untuk memotret, karena di masa seperti ini kita juga mendukung pemerintah agar pandemi ini segera berakhir, agar kita teman-teman bisa berkreasi kembali. Nah, ini yang paling ada di sekitar kita adalah ini siput. Nah, selalu ada siput ini ya. Gimana ini? Kalau ini siput ini pasti ada Mas semua di tempat kita. Oke. Berarti ini konsepnya kita motretnya di dalam rumah ya, sekitar rumah aja kan? Iya. Oke. Nah, kalau siput ini semua untuk lingkungan di tempat tinggal kita pasti ada. Lalu ya, untuk ini ya, untuk properti pada saat kita motret makro konsep ini ya, kita juga harus memperhatikan properti itu. Dalam memilih properti pendukung kita memilih skala yang tepat. Jadi nggak asal properti kita taruh, kita tata, kemudian kita foto, enggak. Oh, harus diseimbangin juga ya dengan ukuran siputnya ya. Jadi properti tersebut juga harus pikirkan agar elemennya agar kelihatan lebih menarik dan natural. Jadi nggak asal ditata seperti itu, enggak seperti itu. Nggak asal jeplok aja gitu ya. Enggak bisa jalan. Nah, Nah, untuk ini saya akan mengambil ini siput. Nah, ini properti ini sepertinya kan mungkin bisa di next dengan foto berikutnya Mas ya, Mas Novan ya. Oke, siap. Akhirnya muncul Mas Novan. Oh iya, saya mau ngingetin teman-teman juga, untuk teman-teman peserta di sini, untuk mau bertanya, boleh ketik pertanyaannya di kolom Q&A ya. Jadi boleh kasih pertanyaan, nanti kita akan dijawab oleh Mbak Monica, itu ketiknya di kolom Q&A. Ya, gitu ya. Silakan Mbak Monica, lanjut lagi. Nah, ini perlengkapannya nih. Oke, kalau ini ya, ini untuk ini kita memotret siput tadi, yang pertama saya kasih judul watching. Nah, itu apa sih yang kita butuhkan? Cuman ini aja, bunga kamboja. Kalau nggak ada frangipane ya, gitu. Kalau nggak ada bunga ini, kita gunakan juga bunga yang ada di sekitar kita.
Mungkin kalau di halaman rumah kita nggak ada salahnya deh kita ngelirik halaman rumah tetangga. Kan kadang-kadang ini untuk bunga ini saya juga meminta dari tetangga saya. Karena di rumah saya nggak ada, jadi cuman tinggal dia kita kan kalau dengan tetangga kita pasti hubungan kita kan baik gitu ya. Kita minta permisi gitu. Mau apa sih? Bisa minta bunga ini Mbak, Bu gitu. Buat apa? Biasa buat memoto kan gitu. Karena mereka tahu kegiatan saya jadi mereka oke aja. Oh, ambil aja Mbak semua. Bahkan kalau perlu satu pohon juga boleh diambil gitu. Waduh. Yang penting izin dulu ya. Betul, izin. Komunikasi itu yang penting. Kemudian yang ketiga ini, malam atau kalau plastisin itu ya, itu sangat penting yang berwarna merah itu plastisin. Oh, yang kecil itu yang di depan itu ya? Plastisin. Kemudian yang utama juga ini akrilik kaca untuk sebagai alas. Atau kalau nggak ada akrilik bisa kaca yang berwarna hitam. Kalau nggak ada mungkin kacanya itu warnanya putih. Tinggal aja di bawahnya dikasih alas kain warna hitam. Oh, jadi kayak kaca rumah gitu yang tembus pandang, nggak apa-apa ya sebenarnya ya? Nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kita ingin nanti bisa menampilkan refleksinya juga seperti itu. Kemudian yang ini yang paling penting ini spray. Spray yang kita gunakan yang paling lembut sekali. Agar bulir-bulir air yang dihasilkan itu ini bisa menciptakan titik-titik halus yang lembut gitu. Jadi tidak kan ada yang itu yang spray yang gede itu kan kasar itu. Nah itu kalau kita spraykan yang gede-gede itu sampai kita spraykan ke hewan tersebut akan kaget dia. Gitu. Nah, kalau yang halus itu lembut gitu mereka akan diam gitu. Nah, kalau biasanya kan yang botol-botol kosong spray habis hand sanitizer ya biasanya bisa dipakai juga kali ya? Oh iya, benar bisa dipakai gitu ya. Itu juga bekasnya kemarin hand sanitizer udah kosong karena saya kan daripada ada iklan terselubung saya lepas sih gitu. Jadi tapi kalau bekas itu hand sanitizer botolnya bekas obat, saran saya dicuci dulu bersih. Karena nanti efek dari sisa-sisa itu kalau kita campur dengan air akan ada aromanya yang akan membuat hewan yang akan kita kutu tidak nyaman, jadi mungkin akan berakibat juga membuat dia ini nanti ada efeknya mungkin akan binatang hewan tersebut akan mati kan nggak enak juga kan. Karena kita untuk membuat foto makro konsep seminimal mungkin sebisa mungkin kita tidak menyakiti hewan yang akan kita foto. Oke, jangan sampai menyakiti pokoknya ya. Ya jadi pinjam badannya aja untuk difoto gitu. Kemudian setelah selesai kita lepaskan kembali, kita kembalikan ke alam. Oke. Next mungkin. Nah, jadi seperti ini. Karena pada saat kita memetik bunga, itu pada saat kita taruh tanpa kita menggunakan ini malam atau plastisin, itu dia akan roboh. Jadi gunanya itu kita bisa mengatur agar bunga tersebut, kamboja tersebut bisa agak sedikit tegak. Kemudian siput ini kita taruh setelah kaca akrilik tersebut kita sudah spray dengan air. Lalu untuk rekan-rekan yang ingin membuat foto seperti ini, gunakan continuous pada saat memoto. Karena apa? Memang siput ini gerakannya lambat. Mungkin ada berpikir siput kan lambat, ngapain kita mesti pakai continuous? Tetapi ini yang saya bilang tadi, momen. Kadang-kadang dia mengeluarkan ini semacam ini belalainya tersebut tanpa kadang-kadang kita lengah sedikit, dia akan melakukan gerakan yang sangat cantik, menarik. Dan ini kita ikuti. Kalau saya sih kalau memotret foto seperti ini, saya ikuti mulai dari awal sampai dia naik ke atas. Itu kita akan menemukan foto-foto hasil-hasil yang bagus-bagus dan momen-momen yang di luar dari yang kita inginkan. Jadi keberuntungan itu yang saya bilang ada di situ. Ini pas banget nih fotonya juga. Tanduknya keluar semua itu dua-duanya ya. Iya. Cirinya siput kalau dia sudah kena air, dia akan keluar, akan berjalan seperti itu. Jadi kalau nanti untuk hasil terbaik mungkin ini kan saya menunjukkan secara overall, secara menyeluruh. Itu kan ini ada malamnya, ada plastisinnya, lalu bunga frangipanenya, kambojanya, kemudian siputnya bagaimana. Nah itu masih saya biarkan kelihatan. Tetapi untuk kita supaya
untuk kelihatan menampilkan lebih bagus lagi kan ya kita otomatis tahu masuk Photoshop ya kita cropping, kita buang bagian-bagian yang tidak menarik seperti itu. Next. Oke. Nah ini dia mengamati. Masih kita bicara tentang siput. Karena apa? Siput sangat banyak di sekitar kita. Mungkin nanti teman-teman nggak tahu tuh pasti ada yang bertanya, pasti akan mikir gini, memang siput kok di tempatku di mana? Ada. Tinggal dicari aja ya. Ada, semua ada. Hanya teman-teman yang nggak tahu di mana dia berada. Gitu aja. Karena siput saat seperti ini, musim kemarau seperti ini, dia sering ini sedang melakukan hibernasi, tidur. Tidur lama. Dan siput ini akan menempel di tembok-tembok, bahkan di bebatuan. Nah, kita sering melihat siput itu menempel, kita menganggap dia mati. Oh, padahal enggak. Dia tidur. Ya? Lagi tidur. Jadi hibernasi dia itu. Jadi tidur panjang. Dan itu ada triknya untuk kita membangunkan. Mungkin mungkin teman-teman gini, di Jakarta memang di mana kita bisa mau cari siput? Di daerahku, misalkan yang kota-kota besar itu memang ada. Karena ini kota saya kan Malang sih ya, masih kan ini kan sekarang kalau kita melihat kan sudah banyak tempat-tempat lahan kita untuk memotret itu kan sudah banyak yang digusur dijadikan perumahan gitu ya, jadikan rumah-rumah gitu ya. Nah, untuk kota ini untuk kita makan sebenarnya semakin susah. Sedangkan kita masuk ke tempat yang lokasi wisata yang dulu kita bisa bebas untuk memotret itu sekarang sudah mulai ada tiket masuk. Ada izinnya, memotret aja ada izinnya. Bahkan itu berbayar juga. Jadi nggak hanya memotret manusia, kita masuk ke lain itu juga berbayar juga, ada izin juga seperti itu. Jadi kita nggak bisa bebas seperti itu. Nah, karena itu untuk menyiasati seperti apalagi pandemi seperti ini, itu yang saya lirik siput. Dan siput ini menempel di tembok-tembok, menempel di bebatuan, dia bahkan di tembok pagar rumah kita tuh kadang-kadang dia ada. Saya mencarinya tadi di sekitar itu aja kok, nggak jauh-jauh kok di sekitar halaman. Mereka memang tidur menempel gitu aja. Biasanya di daerah lembab bukan sih, Mbak? Enggak juga, daerah kering dia ada kok siput ini. Next mungkin bisa lanjutkan ini behind the skin-nya ya untuk pembuatannya. Nah, hanya seperti ini. Nah, ini kan grass, ini kan ini rumput-rumput liar. Ini ada di halaman rumah kita. Tinggal kita petik, kita ambil. Dan kalau untuk rumput seperti ini kita mungkin nggak perlu izin ya. Diambil air depan rumah gitu. tanaman liar ya kita is okay lah gitu ya. Nah itu kita tinggal metik aja di situ diambil, lalu kita tata kembali lagi. Nah ini saya lakukan di depan rumah aja. Saya lakukan sekitar pada saat kita melakukan pemotretan foto konsep tersebut. Jam yang paling bagus adalah sekitar jam 6 pagi sampai dengan jam 10 ke bawah. Jam 10. Jam itu 6 pada pagi. Saat matahari masih lembut-lembutnya. Dan ini saya mengambilnya secara backlight. Jadi karena apa? Kemudian itu kaca akrik saya taruh aja di situ. Nah kan ada di halaman rumah itu kan ada tanaman-tanaman kan kelihatan itu. Nah itu rumputnya, grassnya itu saya tata seperti itu. Kemudian siputnya kita taruh. Jadi seperti itu tadi. Ya gimana Mas Novan? Berarti nggak pakai lampu atau pakai flash atau apapun gini Mbak ya? Benar-benar available light banget ya ini? Pure natural menggunakan cahaya yang sudah disediakan oleh Tuhan. Tuhan kan sudah baik sama umatnya. Semua sudah kita sediakan. Tinggal kita aja pintar-pintar memanfaatkan seperti itu. Jadi pure saya menggunakan cahaya matahari. Jadi nggak ada lensa tambahan. Kalau saya mungkin nanti akan ada itu pembahasannya dengan menggunakan lensa lampu tambahan ya, lampu bukan lensa dia ada nanti berikutnya. Oke. Next. Nah, ini tips membangunkan siput ya. Mungkin pakai alarm gitu ya. Iya. Gimana sih caranya membangunkan siput ini kan gitu. Kan pasti semua ada yang bertanya seperti itu. Nah, kalau kita menemukan siput, tinggal kita sediakan wadah plastik, kemudian kita beri kapas atau tisu yang kita basahi, kemudian siput yang lagi tidur itu yang ada di tembok itu kita ambil, kita taruh. Kita diamkan berapa menit dia akan bangun.
Otomatis bangun sendiri itu ya? Ya, otomatis dia bangun sendiri. Tapi jangan lupa, ini wadah tutup ini kita juga harus kasih ini ya, lubang-lubang udara. Oke. Kita tutup karena apa kan dia juga hewan yang mempunyai bernafas ya supaya ada oksigen yang masuk. Jadi kita lubang-lubangi gitu sedikit-sedikit untuk biar ada udara yang masuk. Kemudian kita tutup karena pada saat siput ini sudah bangun, dia akan berkeliaran kemana-mana kalau nggak kita tutup. Dia akan mencari lagi tempat untuk dia Tidur hibernasi lagi, untuk tidur lagi seperti itu. Jadi jahatnya cuma di situ sih, kita membangunkan orang yang lagi tidur gitu. Jadi, tapi ini kita membangunkan siput yang lagi tidur, jadi seperti itu. Itu tadi kan dibilangnya pakai kapas ya. Itu kapasnya kering atau basah, Mbak? Kapas yang kita basahin atau tisu yang kita basahi. Oh, kita dibasahin taruh ya? aja. Jadi karena lembab itu, karena basah itu yang membuat dia, ini kan yang tadinya dia tidur panas, akhirnya kan dingin ya. Jadi seperti itu, jadi keluar. Oke. Kedinginan malah bangun gitu. Iya, kadang-kadang mungkin ini agak sedikit, mungkin kalau orang bilang kan mungkin kalau orang Jawa gila nih jijiin gitu ya. Kadang-kadang kan gini, kita kadang-kadang nggak sabar sih mengeluarkan siput itu supaya nongol. Gitu kadang-kadang kita tiup dengan ini, dengan nafas kita. Pakai mulut gitu. Jadi kita tiup gitu, akhirnya akan keluar dia sendiri dan kita taruh itu. Tapi kadang-kadang dia, namanya siput itu kan malu-malu kucing gitu ya. Nanti kita taruh, kita angkat gitu, nanti masuk lagi dia itu, ini kepalanya gitu ya. Tapi nanti nggak lama dia akan keluar lagi. Nah, jadi kesabaran kita sangat dibutuhkan meskipun kita memotret makro konsep seperti itu. Next mungkin. Nah, ini hewan kedua yang ada di sekitar kita nih, semut ini, semut merah. Saya ingin menceritakan di sini tuh, saya ingin seakan-akan dia itu lagi menyeberang dari tempat yang satu ke tempat yang satunya. Kemudian saya ingin memunculkan dia seakan-akan menyeberang di sungai. Padahal nanti kenyataannya nggak di sungai. Jadi seperti itu. Cross the land saya kasih judul seperti itu. Kemudian untuk lumut-lumut seperti ini pun juga ada di sekitar kita. Ada. Jadi next mungkin bisa menampilkan. Next. Nah ini masih ini. Jadi dari kita memotret semut tersebut, biasanya untuk memotret semut ini saya menangkap semut itu biasanya ini kita cari di pohon-pohon yang besar. Di tetangga kita tuh pasti ada semut merah seperti itu banyak ditemukan. Nah itu kita ambil, kita taruh, biasanya di medianya ini kita menaruh itu, saya ada ini sekitar, saya taruh di situ ada 4 atau 5 semut. Saya taruh aja gitu, kemudian saya taruh, saya ikutin dia. Saya ikutin. Jadi kadang-kadang kalau di bawahnya ini, mungkin selanjutnya aja dulu ya fotonya ya. Next. Oke. Nah ini, dan ini saya kasih judul. Nah itu kan ada di belakang itu kan ada semut yang lainnya. Karena saya berharap dia ada interaksi sebenarnya. Namun saya tunggu kok belum ada interaksi. Jadi saya nggak dapat momen dia yang saling berinteraksi, saling bertemu. Jadi itu saya ceritakan dia folder lagi jatuh, mau jatuh ya. Jadi kayak kita lah mau jatuh, gitu loh. Nah seperti itu. Next Mas Novan. Nah ini behind the skin-nya. Ini pakai piring doang. Pakai piring. Kira tak lihat pakai kali beneran gitu. Enggak, gini. Jadi itu sebenarnya itu yang seperti kelihatannya menggunung itu adalah batu kecil-kecil. Saya ambil, saya atur kanan kiri, kemudian saya tutupin lumut-lumut ini. Lumut-lumut ini saya temukan ini ada kalau mungkin ada ini kayu-kayu yang lapuk itu biasanya juga ada sih. Saya ini menemukan ini di batu bata. Batu bata itu ada mereka ada tuh biasanya kan kalau di halaman rumah itu kan ini ya kan ada tuh batu-batu yang gitu kan ya. Yang kena sering air gitu ya. Itu saya ambil ini lumutnya itu, kemudian saya basahi. Kan memang dia akan kering, tapi setelah kita spray dengan air dia akan berubah warna menjadi hijau. Memang kelihatan kering. Setelah kita spray dengan air dia akan kelihatan seperti masih segar seperti itu. Kemudian mediasi piring
piring ini, karena kalau teman-teman di rumah punya piring yang alasnya mungkin bisa yang berwarna biru atau hijau langsung makan mungkin lebih bagus. Karena saya hanya punyanya piring yang warnanya ini putih seperti ini, alasnya di atas ini kan ada kaca akrilik, di atasnya kaca akrilik saya pakai ini, saya kasih alas ini kertas yang warna hijau. Cuman saya taruh aja. Jadi mungkin bisa ke sebelumnya tadi, Mas. Nah, kan kelihatan ada warna hijaunya. Jadi seperti itu. Jadi kemudian yang garis-garis itu seperti itu saya ingin menampilkan dia seperti ada di sungai lalu ada arusnya. Jadi misalkan seperti itu. Itu dari garis-garis yang ada di piring tersebut. Kemudian di piring tersebut kita kasihin air karena apa? Semut pada dasarnya dia takut akan air. Dia nggak akan lari kemana-mana. Dia akan hanya ada berputar-putar di sekitar lumut tersebut. Nah, lumut ini kan kalau kita lihatnya kering. Setelah kita spray dia akan tambah hijau seperti ini. Jadi itu tadi kita ngomongin lagi tentang ini ya. Apa yang disediakan oleh Tuhan, air. Air itu memang sumber utama untuk manusia. Nah, lumut yang tadinya kering kita spray dengan air dia akan kembali hijau. Begitu juga dengan manusia, kalau kita kekurangan air kan kita tahu sendiri kan apa efeknya kan seperti itu. Iya. Mungkin next berikutnya. Nah, seperti ini tadi kan. Jadi begitu mudahnya kan kita untuk melakukan konsep makro dengan yang ada di sekitar kita. Kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin media-media yang ada di sekitar kita tanpa jauh-jauh. Dan mungkin dengan ini mengkonsep foto makro ini kita lebih mendekatkan kita dengan keluarga kita. Kalau kita akan mengkonsep foto makro, memang kita membutuhkan teman untuk membantu untuk mengkonsep tersebut. Jadi nggak bisa kita melakukan sendiri karena harus ada teman yang bisa membantu untuk mengatur hewan ini kita taruh di sebelah mana, hewan ini kita taruh di sebelah mana seperti itu. Next. Nah, apalagi ini bagus banget ini. Nah, ini bunga dandelion. Ini bunga yang kalau kita yang warna putih-putih yang kayak bulu-bulu itu kalau ketiup angin, ketiup itu dia akan terbang yang seperti copot itu. Gitu ya. Iya. Nah, saya biasanya jalan menemukan ini dandelion ini biasanya kita bisa temukan di tanah-tanah kosong yang banyak ini rumput-rumput yang tinggi-tinggi. Ilalang gitu ya. Ilalang yang tinggi-tinggi itu. Nah, biasanya saya punya wadah plastik. Untuk dandelion ini triknya gini, kalau kita sudah menemukan bunga dandelion ini, kadang-kadang kan karena dia mempunyai kecenderungan pada saat dia kena air, memang kalau untuk memotret bunga dandelion ini kita intinya cepat-cepatan. Kenapa? Setelah dia kena air, nggak lama dia akan layu, mingkup istilahnya itu ya, bulu-bulunya itu kan basah turun kan gitu ya. Nah, kan basah, jadi otomatis akan menjadi satu. Nah, kalau rekan-rekan punya bunga dandelion memotret seperti ini kan dia sudah dalam keadaan basah, jangan dibuang. Taruh aja, pindahkan ke media lain, biarkan dia mengering. Kalau dia mengering dia akan bisa difoto lagi. Jadi nggak perlu lagi kita jalan cari lagi itu nggak usah ya. Nggak perlu. Karena pada saat dia basah, kita taruh, kita diamkan, dia akan mengering dan akan mekar lagi seperti itu. Jadi akan mengeluarkan lagi ini bulu-bulunya, jadi mekar-mekar lagi gitu istilahnya ya. Kering lagi jadi keras lagi gitu ya. Next. Selanjutnya. Next. Nah, seperti ini. Ini kan bulu-bulunya seperti ini kan ya. Nah, ini kan kalau sudah kena air gitu nggak lama dia akan memang ini kan. Kita harus memang cepat-cepatan. Terus kemudian untuk membuat butir-butir air seperti itu ada triknya. Jadi mungkin ada lagi, mungkin dilanjutkan dulu dengan fotonya. Next. Nah, seperti ini. Dan kembali lagi yang saya tadi bilang, bunga plastisin itu sangat diperlukan sekali. Plastisin untuk apa? Mungkin nanti ada di behind the skin selanjutnya. Next. Next. Oke. Nah, seperti ini. Ini saya melakukan di dapur aja ini. Jadi di meja makan
Jadi nggak jauh-jauh di dapur saya atur. Nah itu yang ada botol itu yang ini kayak toples itu isinya bunga dandelion itu. Oh, yang Saya nggak pernah membuang. Saya menemukan kemudian kan ada di bawahnya itu kelihatan yang mekar satu itu dia dari yang tadi basah kita biarkan akan mengering lagi. Mengering kita masukkan ke wadah, bisa kita buat untuk foto nanti berikutnya. Jadi jangan dibuang. itu nggak akan rusak, Mbak, walaupun dimasukin ke toples. Maksudnya ada jangka waktunya kan, namanya tanaman gitu akan rusak. Nggak ada. Oh, oke. Itu saya menyimpan sudah lama, itu sudah mungkin ada kalau 4 bulan itu saya taruh di situ. Karena itu saya sebagai ini sih stok foto sih, kadang-kadang untuk mengajar gitu kan. Nah itu daripada saya keluar lagi, apalagi kalau yang kemarin belum pandemi sih oke aja ya, mungkin saya langsung pergi kemana gitu pulang dapat. Kalau sekarang kan juga masih mikir nih mau keluar jauh-jauh gitu kan, masih mikir gitu pandemi kan gitu. Nah itu tadi yang untuk wadahnya ini saya memakai aja ini bagi, apa itu untuk apa ini bagi ya istilahnya kalau kita bilang untuk wadah ya bagi ya itu. Bagi itu gunanya untuk apa? Kemudian kenapa kok ada bagi? Kenapa kok ada lagi ini ya tempat plastik ini wadah toples ini ya. Wadah plastik ini itu isinya air. Itu tadi saya ingin menampilkan refleksinya tadi. Nah, itu air, kemudian ada malam plastisin saya taruh aja itu untuk apa? Itu tempat untuk mendirikan dandelion tersebut. Kemudian bunga di bawahnya, untuk bunga terserah, tidak harus bunga ini apa yang ada di halaman rumah kita, apa yang ada di halaman tetangga kita bunganya pokoknya. Jadi kemudian ini saya ada itu makroclaim itu untuk ini penjepitnya aja supaya bunganya tidak bergerak, itu yang ada oranye-oranye warna hitam. Kemudian lightingnya itu saya cuma menggunakan LED yang biasa rekan-rekan ini yang dipakai untuk video itu ya, untuk yang vlog itu mungkin ya teman-teman kan kecil aja itu. Nah kalau teman-teman tidak ada lampu seperti itu, gunakan aja lampu belajar kita yang ada di rumah, bisa. Kemudian kalau nggak ada lagi, gunakan juga lampu baca itu yang biasanya langsung ditancapkan ke USB itu, nah ke modem ke ini ke power bank yang langsung itu bisa menyala. Kemudian yang pertama lagi penjepit jangan lupa, kemudian juga ini spray untuk menspray air tersebut. Kemudian untuk foto seperti ini saya menggunakan tripod karena kalau tidak pakai tripod susah karena kan kecil juga kan ini objeknya. Meskipun memang dia istilahnya kan ini kan objek mati yang kita foto, tapi kita membutuhkan tripod. Mungkin next. Nah, kalau wadah pasti tidak ada, bisa gunakan mangkok. Jadi terserah deh apa yang ada di rumah kita. Jadi manfaatkan apa yang ada, itu gelas karena tadi untuk menuangkan, itu ada gelas untuk menuangkan air. Karena kenapa saya kasih bagi lagi? Karena air tersebut harus sampai batas sisi maksimalnya mangkok. Jadi kadang sampai tumpah-tumpah. Oke. Jadi jangan sampai. Jadi usahakan juga malam tersebut sebagai tempat ini untuk dandelion berdiri itu sudah tertutup oleh air. Oke. Jadi harus tertutup oleh air. Jadi seperti itu. Kemudian ada itu kok ada jarum suntik bukan untuk mau apa-apa loh, itu cuma makroan loh ya. Ini makro ya, ini peralatannya loh ini. Peralatannya itu. Jadi itu tadi seperti yang foto yang tadi kan ada kelihatan bulir satu itu ini gitu untuk saya menyuntik. Nah, kalau teman-teman paling bagus sebenarnya untuk membuat butiran supaya kelihatan jernih, bulat itu pakai gliserin. Tetapi kalau nggak ada gliserin di rumah ini ya, kalau saya biasanya saya membuat ini campuran sendiri ini, air dengan gula. Air dan gula. Iya, saya aduk supaya ini sih supaya kelihatan nanti dia akan kelihatan bulat dan nggak gampang jatuh. Oh, oke. Ini tipsnya nih ya. Jadi pakai air campur gula nih. Baru tahu aku juga ini. Jadi diaduk-aduk kan nanti akan timbul kepekatannya itu akan tinggi gitu loh. Mungkin next. Nah, ini yang ini kemudian reverse set. Ini lagi objeknya juga nggak jauh-jauh dari rumah kita. Kalau ini apa kita bilang itu kan tadi siput, ini apa itu namanya? Keong. Keong itu kita dapat biasanya
kalau dulu di tempat-tempat anak sekolah SD waktu masih belum daring di rumah kan banyak orang jual keong Oh ini ya, ya. depan SD biasanya itu. Biasanya lalu kalau ke ini tempat-tempat orang ini jual makanan burung atau tempat jual ikan itu ada biasanya mereka jual. Kemudian kalau keong ini usahakan kan ini kalau kita ke tempatnya penjual keong itu ada yang diwarnai ya, jangan beli yang sudah diwarnai cangkangnya, jangan ya. Cari yang masih pure nature yang belum ada warnanya. Jadi kita cari, kita beli yang ini dah, yang pokoknya cangkangnya tuh masih asli itu ya. Nah, kemudian saya ingin menampilkan dia itu ini, saya benar-benar dia itu kayak di sungai. Jadi saya ciptakan gini, karena apa? Kan kalau saya mau motret dia di sungai kan nggak mungkin ini. Dan untuk binatang seperti ini, jadi saya ciptakan, saya kreasikan. Ya apa ya caranya supaya saya mikir, gimana caranya supaya dia seperti alamnya itu seperti di sungai gitu ya. Saya mikir gini, kemudian saya menemukan. Nah, mungkin next behind the skin-nya. Nah, ini kegiatan ini kelihatan secara menyeluruhnya. Jadi mungkin teman-teman mikir itu apa ya di belakangnya. Itu tadi sebelumnya kan sudah saya rapikan, sudah saya cropping, saya buang bagian-bagian yang nggak penting kan gitu. Nah, next mungkin. Jadi cuma seperti ini saja. Saya menyiapkan bagi plastik itu yang kanan kirinya ada pinggirannya, saya isi air dan saya manfaatkan ini pompa ikan, pompa kolam yang ada di rumah, saya pinjam. Kemudian saya ciptakan tadi, saya tata batu-batu. Kenapa saya menggunakan ini? Pompa ini saya pasang supaya apa? Ada sirkulasi air, ada perputaran airnya, itu jadi kelihatan. Dia akan benar di sungai, ada kelihatan arusnya seperti itu. Jadi ada penampungannya, jadi ini cuman ini aja untuk atau tempat ember yang pink sama hitam itu sebenarnya cuma wadah aja supaya ini bisa bergerak untuk perputaran airnya, sirkulasinya. Kan kalau pompa kan dikembalikan kan cuma diputar gitu aja. Nah seperti tadinya saya pingin ini, saya mau pingin slow speed sih. Untuk airnya itu di belakang kan bikin seperti air terjun gitu. Tapi ternyata gagal karena apa? Si keongnya ini gerak terus. Ini nggak bisa. Jadi akhirnya tampilannya seperti itu tadi secara menyeluruh. Itu ada yang bilang kelomang atau umang-umang katanya. Iya, mungkin setiap daerah mereka bilangnya beda-beda gitu ya. Kita keong gitu ya orang-orang. Mungkin next. Nah, ini sebenarnya mantis ini sebenarnya sudah agak jarang bisa kita temukan sih sebenarnya, dan ada memang sulit ini ya. Nah ini sebenarnya saya juga ini pasti teman-teman ada sebagian yang berpikir ya, untuk sayapnya supaya gerak segitu apa? Ada yang selama ini image-nya di rekan-rekan yang bukan fotografi, ini bukan penggemar ini, maka mereka pasti image-nya gini. Itu diikat itu terus itu dikasih apa gitu, benang dikasih lalu dianu. Sebenarnya enggak. Ini saya lakukan di dalam rumah juga. Kemudian untuk tanaman itu saya suka kalau di rumah itu saya suka beli rangkaian bunga. Saya kelihatan saya suka di rumah suka merangkai bunga, saya taruh gitu aja. Jadi saya masih ada feminimnya ini, jadi merangkai bunga. Kemudian ini si hewan ini istilahnya mantis apa gitu, ada jenisnya kok, yaitu saya taruh, kita tunggu sampai dia tenang. Lalu gimana supaya menciptakan dia membuka sayapnya itu gimana? Behind skin berikutnya ada. Monggo next. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sebelah itu kan ada tangan yang megang sedotan. Itu tadi yang saya bilang, pada saat kita memotret foto konsep, kita membutuhkan teman untuk membantu. Dan itu sedotan itu hanya ditiup, keluarkan udara, membuat ini sayapnya terbuka. Ditiup aja jadi gitu ya. Tidak ada yang disakiti. Jadi untuk foto-foto saya yang seperti ini, kemarin ada yang bertanya, gimana sih itu kan ada yang mantis putih itu, mantis anggrek itu.
gimana sih Mbak dia kok bisa terbuka, apa di kayak ini yang isu yang beredar dia disakitin, diikat apa gitu, enggak. Jadi seperti itu. Hanya ini yang saya lakukan. Saya bermodalkan sedotan, meminta bantuan orang yang ada di rumah itu entah siapapun, suami atau anak atau kakak gitu untuk membantu niup. Dan meniupnya pas di bawah sayapnya. Pada dasarnya hewan seperti ini kalau dia sudah punya ini sayap, sudah dewasa sayapnya itu, kalau kita tiup akan gampang terbuka dengan lebar. Seperti itu. Jadi lalu untuk tingkat peniupannya ini dibutuhkan memang tenaganya harus kuat untuk meniupnya. Kalau nggak kuat memang nggak akan bisa terbuka seperti ya? itu. Iya. Next. Nah ini. Nah ini foto the best-nya udah kemana-mana ini. Ini Kung Fu Frog ini. Ini foto ini memang sangat ini, saya tahu tahun 2016 Sri Kandi terpilih sebagai Sri Kandi Canon, dan dengan foto ini dan kemudian itu the best itu, terima kasih waktu itu sama Canon dijadikan ini kaos, dan itu sampai sekarang pun t-shirt yang kalau saya pakai orang pasti melihat ada tulisannya Canon gitu kan, lalu ada tulisan fotografernya juga kan namanya, orang pasti bertanya, Mbak itu kaosnya pesan di mana sih Mbak, keren fotonya kan gitu. Ini limited, saya bilang gitu. Edition nih. Dan ini foto ini saya banyak menghasilkan juga dari foto-foto makro, saya juga banyak yang menghasilkan ya. Dari foto ini juga di waktu itu diminta oleh yayasan sosial di Rusia, dia dibawa pameran di St. Petersburg. Jadi dia selama pameran selama 2 minggu, hasil dari penjualannya ini untuk menolong anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi saya ditawarin, kemudian masuk majalah, masuk koran, dan ini juga kontroversial antara pro dan kontra bagaimana pembuatannya. Mereka yang berpikir yang tidak senang itu kan bikin pasti akan disakiti atau diikat gitu kan ya. Sebenarnya tidak. Mungkin behind the scene-nya mungkin bisa. Nah, kita lihat nih behind the scene-nya. Nah, jadi seperti ini mungkin karena ini tidak bisa didekatkan ya. Dia tidak diikat. Jadi ada teman-teman kanan kiri yang memegang senarnya pun bahkan senar plastik yang berwarna kuning yang ukurannya gede, tidak akan menyakiti, dan kata ini kaki dan tangannya hanya disampirkan gini aja. Jadi tidak diikat. Jadi kemudian yang sampai rumah baru kita rapiin, kita clone stem itu tali-talinya. Jadi seakan-akan dia tidak ada tali yang menempel, jadi seakan-akan dia melakukan gerakan kungfu. Jadi dalam pembuatan foto ini tidak ada binatang yang kita sakiti, tidak ada hewan yang kita sakiti, pure. Kita karena rekan-rekan fotografer makro, dan ini juga banyak dilakukan oleh teman-teman, mereka memang tidak menyakiti, memang. Mungkin saya meluruskan mungkin anggapan ini diikat, ini enggak, karena kita menyadari mereka juga sama-sama ciptaannya Tuhan, kita harus menghormati. Sebagai kita sama-sama ciptaan Tuhan, kita tidak ada menyakiti, unsur menyakiti. Jadi seperti itu saja dilampirkan. Nah, teman-teman mungkin di rumah ingin mencoba, silakan. Jadi teknik pembuatannya seperti itu. Cuma ditemploin gitu loh kalau bahasa Jawa. Temploin aja, benar, ditemploin aja gitu. Jadi seperti itu. Kalau makan kemarin pertanyaan tuanya itu kan, ini mungkin kesempatan ini juga untuk menjawab ini ya. Jadi tidak ada unsur disakiti dalam pembuatan foto tersebut, dan ini dilakukan pada acara hunting akbar makro se-Jawa Timur. Jadi banyak yang dapat foto ini. Banyak yang dapat foto ini, tapi kenapa hanya foto saya yang bisa publish keluar? Karena saya waktu itu yang punya ini dipegang agensi foto di luar. Jadi foto itu langsung booming di dunia waktu itu. Jadi langsung booming. Ada pro dan kontra antara netizen yang ya gitulah gitu. Seperti itu. Tapi asik memang memotret ini, dan semua dari foto-foto yang tadi saya bahas tadi itu saya hanya memakai ini lensa 35 mili. Kalau ini memang pakai lensa 100, lensa makro, karena jaraknya tidak boleh terlalu dekat dengan objek tersebut. Deket-deket juga masih pataknya ya. Saya hanya menggunakan lensa 35 mili untuk foto siput yang tadi, lensa untuk kameranya saya pakai kamera R semua, terus kemudian lensanya 35 mili. Jadi
maksimalkan apa yang kita ada di Nah, rumah. Ada lensa 35 dan 50 kita manfaatkan. Seperti itu. Mungkin next. Nah, mungkin kalau masa pandemi seperti ini teman-teman masih tanya sih, memangnya foto makro itu bisa menghasilkan? Oh, kalau saya bilang jawab sangat menghasilkan. Karena apa? Kalau untuk materi, untuk materi, saya dari foto-foto makro tersebut, saya bisa menjual ke dunia ke mikrostop. Mikrostop kan kita tahu teman-teman pasti ada gini dan itu kita bisa menjual, kita menghasilkan. Kemudian kita buat merchandise. Nanti kan ada ini merchandise itu apa-apa gitu kan ada. Nah, merchandise seperti saat ini saya ada kerjasama dengan salah satu ini ya toko itu marketplace itu, dan itu saya menjual dengan gambar-gambar foto-foto makro saya dan itu menghasilkan sampai sekarang. Dan memang syukur pada Tuhan di tengah pandemi ini dari penjualan foto makro kita jadikan merchandise bisa membantu. Bisa saya beli ini gitu. Kemudian untuk foto makro, untuk foto kontes apalagi di luar negeri sangat-sangat ini banyak. Seperti kemarin mungkin kalau teman-teman tahu untuk foto yang kontes yang di Arab itu, yang di ini itu IPA itu kan juga foto makro yang menang. Kemudian bisa juga kita menjual foto makro itu melalui ini agensi foto seperti yang biasa saya lakukan seperti saat kemarin saat ini itu dengan agensi foto kita bisa publish di foto-foto di koran-koran, di majalah seperti itu. Kemudian untuk non materi, apa sih dari belajar ini, dari foto makro ini kita apa? Kita bisa belajar mengenal keanekaragaman alam di sekitar kita. Kemudian sebagai sarana kita rekreasi, apalagi di saat seperti ini ya. Kadang-kadang dengan kita itu rekreasi kita membuat kita ini menghilangkan stres sih. Karena kita mengamati binatang itu, hewan itu kegiatan tingkah pola mereka itu membuat kita menjadi refreshing. Kita menjadi ini melihat itu kayaknya senang gitu. Ternyata hewan ini ternyata lucu ya setelah kita amati, setelah kita foto kan gitu. Karena mereka melakukan aktivitas yang kadang-kadang tidak terduga hewan tersebut. Kemudian bisa mengasah kreativitas dan wawasan kita. Kemudian yang jelas mengasah skill fotografi kita. Karena untuk orang fotografi makro itu memang kesabaran itu sangat-sangat penting, itu sangat diutamakan karena kita langsung ini sih berhadapan dengan objek yang sangat kecil itu ya. Dan itu tidak bisa kita ajak kerjasama sih kadang-kadang kan kalau bisa diatur gitu ya. Kalau sesama manusia kan enak ya. Nah ini enggak. Kadang-kadang kita maunya ini, dia maunya itu. Kadang-kadang ya udah enggak ada titik temu. Kemudian ini juga untuk teman-teman pada saat melakukan foto konsep siput ataupun semut ataupun hewan yang lainnya, saran saya sediakan lebih dari 2. Karena apa? Pada saat dia kelihatan hewan tersebut sudah kelihatan capek atau apa, kita harus ganti stuntman ya istilahnya. Stuntman ya. Jadi peran pengganti untuk kita ganti, yang kelihatan capek itu kita lepaskan. Kata mungkin teman-teman masih sayang untuk mau difoto lagi, ditaruh di wadah, nanti kita foto lagi untuk next berikutnya seperti itu. Jadi jangan dipaksa untuk melakukan, karena kita juga harus menghormati ini hak asasi hewan tersebut. Jangan sampai ada yang tersakiti ya. Betul. Next. Nah, apa ini? Ini dari dunia ini tadi foto-fotografi makro yang saya jadikan merchandise. Nah, ini memang bersyukur sih asalnya itu kan diajak kerjasama untuk Canon dalam kegiatan gotong royong untuk ini berbagi untuk sesama pembuatan masker. Itu jadi kita tidak mengambil keuntungan sama sekali antara pihak Canon dengan pihak ini fotografer, memang pure murni untuk amal. Jadi pembuatan masker. Nah kemudian dari marketplace tersebut saya ditawarin juga, kan ada memang foto ini jangan dijual, oke saya gitu. Nah saya ditawarin untuk menjual foto-foto yang lain, dan ternyata kok dilala foto itu, kalau orang Jawa dilala dan bukan Mbak Dila ya, dilala ini. Kok tiba-tiba gitu. Tiba-tiba itu ternyata kok responnya itu bagus saya luncurkan. Jadi dari foto-foto makro tersebut itu saya bentuk jadi masker, ada yang jadi kartu e-money, kemudian ada tas, kemudian jam dinding, dan masih banyak produk yang lainnya, t-shirt. Dan ternyata responnya sangat bagus. Jadi
mungkin teman-teman mungkin bisa jadi inspirasi. Gimana ya nah, mungkin di sini kita bisa menjual dijadikan merchandise dari foto-foto makro kita. Jadi menghasilkan. Oke, jadi selain dapat foto, dapat juga bisa jadi merchandise juga ya. Betul. Oke. Next, Siap. mungkin Next. sudah selesai ya kayaknya. Sudah selesai? Oh iya, sudah di end. Thank Oke, you. terima kasih. Mungkin, Terima kasih Mbak Monik untuk pesannya, keren banget. Tapi sebelum kita masuk Q&A, kita akan ada pembahasan foto nih. Jadi tadi pagi teman-teman kalau lihat di IG Canon, di IG Story Canon, kita minta teman-teman untuk upload foto terbaiknya, yaitu foto makro di akun Instagram teman-teman. Dan kini saatnya kita akan memilih 3 foto. Jadi sudah ada 3 foto yang akan dibahas, akan direview oleh Mbak Monik secara langsung di hari ini. Nah, dan katanya nih 3 foto ini yang terpilih akan mendapatkan merchandise menarik dari Mbak Monik. Benar nggak Mbak Monik? Benar, boleh dikasih tahu ini merchandise-nya seperti ini. Jadi tadi termasuk yang produk-produk yang saya bikin tadi, saya bagikan ke teman-teman yang beruntung. Jadi teman-teman siapa aja fotonya yang beruntung di review pada malam hari ini, nih saya akan tampilkan. Ya. Oke, yang pertama ini dia. Sudah keluar? Belum. Sudah? Sudah. Nah, ini dia foto pertamanya atas nama akun IG-nya tuh JP_Satria. Nah, ini dari Mbak Monik, kira-kira gimana nih foto makro ini? Kalau untuk komposisi sudah bagus ya, menarik lah untuk ini ya. Untuk ini ketajaman kayaknya misfokus ya, Bu, bisa di zoom ya? Di zoom, oke. Di zoom ya. Ini sudah ke zoom? Sudah. Nah itu kan bisa kelihatan di ini kakinya belalang itu dia lebih tajam ya. Yang bawah. Iya, yang bawah sini ya. Nah itu tuh atasnya lagi Mas. Nah betul itu. Nah. Ini jauh lebih tajam. Gimana? Jadi ini sebenarnya kan ini cuman ini aja sih untuk Mas JP itu ya. Iya. Hanya ini aja sih, sering-sering berlatih. Orang untuk fotografer makro memang gitu, karena kalau kita menemukan objek, kadang-kadang kita tadi sudah setting nih mau fokusnya nih, mungkin dia tujuannya nih mau fokusnya ke mata, tapi ternyata miss fokus. Ini biasanya ada gerakan, ada shake, jadi fokusnya lari. Mungkin kalau lihat dari backgroundnya mungkin gelap gitu kan juga mungkin ada tadi kan 3 hal yang bisa menyebabkan foto itu gimana, mungkin dari diafragmanya, ISO-nya dan mungkin speed-nya dan kecepatannya itu. Jadi kalau saran saya sih ini aja, semakin diasah, semakin sering berlatih, jadi memaksimalkan ini kamera kita itu, jadi kita memotret itu dengan objek yang berbeda-beda, gitu aja. Untuk komposisi oke, lalu pencahayaannya juga lumayan, cuman ini ya, kalau memang gini kan karena dia melakukan pemotretan foto secara natural ya. Nah, secara natural seperti ini memang kita kadang-kadang ini, kita nggak bisa menentukan ini foreground atau background-nya. Karena kalau seperti belalang seperti ini dia punya ini kecenderungan dia akan kalau kita deketin dia akan lari. Kadang-kadang kita akan sudah menemukan. Nah, untuk rekan-rekan yang kalau menemukan untuk natur seperti ini, untuk mendekati objek hewan tersebut, kita mendekatnya secara pelan-pelan. Pendekatannya secara pelan-pelan. Kemudian satu ini kadang-kadang ini kita pergi mau hunting ke tempat ini untuk kita memakai ini parfum, nggak perlu itu. Karena dengan aroma parfum yang kita pakai itu kan menyengat akan membuat hewan di sekitar kita akan lari. Memang bila perlu memang jangan mandi dulu dah. Jangan mandi dulu ya Median ya. Tapi ya tetap gosok gigi atau apa gitu tetap ya jangan bangun tidur langsung gitu enggak. Karena ini dengan parfum yang kita pakai itu membuat aroma yang itu hewan yang di sekitar kita akan kabur. Karena kadang-kadang kan kalau parfumnya terlalu menyengat kan kita sendiri aja kalau kena parfum yang terlalu menyengat kan nggak enak kan kita tiba-tiba pusing. Banget, iya. Mungkin begitu juga dengan hewan yang ada di sekitar kita. Oke deh, siap.
kita lanjut ke foto kedua ya. Sip. Oke, yang kedua. Bentar. Kali ini saya close dulu. Foto yang kedua. Sebentar ya, Mbak. Wah, ini ternyata fotonya sedikit munculnya tiba-tiba ini. Oke. Oke, jadi selain bau wangi-wangian, apalagi Mbak yang mesti dihindari selanjutnya? Kita ini jangan terlalu memakai baju yang mencolok, warnanya terlalu mencolok. Jadi kalau kita memang mau pergi ke alam, usahakan apa yang kita pakai itu senatural mungkin. Jadi tidak membuat ya hewan tersebut akan tertarik. Itu kan kadang mereka melakukan gerakan tiba-tiba untuk menghindar. Jadi tadi parfum jangan terlalu yang kita pakai parfum yang terlalu menyengat. Kemudian baju juga ini jangan terlalu yang sangat mencolok seperti itu ya. Jadi senatural mungkin. Lalu ini yang paling utama untuk orang mau bermakro untuk di outdoor, jangan terlalu memakai banyak perhiasan. Kenapa? Nah, ini dia foto keduanya. Nah, ini gimana? Gimana menurut Mbak Monik? Mungkin bisa di-zoom ya. Kayaknya kelihatannya sih kayaknya agak nggak fokus juga ya. Nah, ini gimana? Ini kalau saya bilang sih, ini sebenarnya kayaknya dia tuh maunya ini ke fokus ke putih yang depan kelihatan nongol itu ya. Mungkin yang ya. ini? Cuman inilah kembali lagi kurang tajam, mungkin diafragma yang dia ambil mungkin doff-nya terlalu ini ya. Mungkin kalau saran saya untuk memotret foto seperti ini antara kalau bunga antara doff 7, 6 antara 6 sampai 7 itu masih oke. Kemudian untuk kayak foto konsep yang pertama-tama tadi yang kita lakukan yang kita lihat itu angle-nya kalau bisa itu antara 10 atau 20 derajat. Jadi bisa kelihatan refleksinya ke bawah dan bisa kelihatan nampak ininya. Jadi untuk foto ini juga cuman ini mungkin kalau saran saya untuk memotret foto anggrek, untuk memotret bunga, hindari background yang terlalu ramai. Kan masih kelihatan ramai. Mungkin kalau saran kita pindah angle atau pindah bunga yang lainnya. Jadi kalau sudah memotret bunga, kemudian kelihatan backgroundnya itu ramai, saya hindarin. Tapi kalau misalkan ini di alam, saran saya kan teman-teman pada saat hunting itu membawa gunting. Apa sih gunanya gunting itu? Untuk menghilangkan bagian-bagian ini yang mengganggu itu kita gunting di belakangnya. Oke. Ini udah pindah ke foto ketiga ya Mbak Monik ya? Tadi 2 nih masih ini. Masih kedua ya? Ini nomor 2. Oke. Sekarang tadi kan belalang terus ini. Iya. Masih ada lagi kah? Satu lagi foto ketiga yang ini sudah muncul? Ini tadi ya frangipane ya. Iya. Ini bagus ini. Ini imajinasi sang fotografernya berjalan. Dia ingin menampilkan ini gelap terang. Dia sudah memperhatikan arah cahaya juga ini ya. Ini bagus, cuman mungkin itu tadi kalau nggak sayang sih itu tadi bagian-bagian yang tidak penting di belakang itu dibuang. Bagian sini ya, digunting itu sini. tadi. Iya, akan lebih cantik lagi. Oke, siap. Dan dia ada pengambilan yang dipakai tepat itu, kelihatan bagus. Siap. Oke, itu 3 foto yang terpilih untuk mendapatkan merchandise dari Mbak Monik. Selamat. Nah, sekarang saatnya kita Q&A. Nih, Q&A ini kita akan kasih 3 pertanyaan aja karena memang waktunya sebentar lagi akan selesai. Lagian juga sudah banyak banget informasi yang udah dikasih Mbak Monik dari tips and triknya, gimana treatment ke hewannya, dan macam-macamnya. Dan ini saya akan pilih 3 pertanyaan yang mungkin paling menarik yang mungkin di luar dari pembahasan dari Mbak Monik nih. Yang oke, ini pertanyaan dari Eko Supramono Purba. Untuk lensa yang cocok buat foto makro ini pakai lensa apa ya?
Lensa apa Mbak? Kalau untuk foto makro kepingin Hmm. hasil sempurna, yang paling bagus adalah lensa makro. Hmm. Canon menyediakan lensa makro 60 ya, kemudian yang 100 mm ada 180. Lensa makro. Karena apa? Untuk mendapatkan detail dan ketajaman akan lebih bagus. Memang itu tadi, kalau kita sudah bicara lensa makro, orang pasti akan berpikir biaya ya. Karena kan kita tahu sendiri harga lensa makro itu sangat ya gitulah. Orang pasti gini, lensa makro itu mahal. Nah itu kadang-kadang makanya saya juga ngajar, kalau kamu memang enggak punya lensa makro, pakai lensa yang kamu punya, maksimalkan. Lalu dari hasil foto makromu itu jadikan uang. Lalu kamu tabung untuk beli lensa makro. Jadi seperti itu. Jadi saran saya seperti itu saja. Jadi kadang-kadang karena mikir mahal, nah itu jadi karena saya pengalaman pengalaman dulu, saya asal belajar foto makro, jujur saya memakai lensa 50 mili dan lensa 18-55 yang saya pakai. Kemudian itu saya maksimalkan, kemudian saya berhasil membeli lensa makro Canon yang waktu yang non IS yang gelangnya kuning itu kan masih ada. Itu saya pakai, saya maksimalkan. Jadi tidak ada IS-nya dari itu, kemudian dari foto-foto saya menghasilkan, saya jual, saya menabung, saya kemudian membeli lensa makro 100 mili. Siap. Oke, jadi memang kita berlatih dulu ya apa yang dengan menggunakan apa yang ada. Kalau udah bisa menghasilkan foto yang bagus, juga akan bisa menghasilkan lensa dan gear-gear yang lainnya. Gitu. Jadi, oke, lanjut lagi pertanyaan kedua. Ini dari Pompi Prabowo. Mbak Monik mau tanya, gimana menciptakan foto makro yang tajam dan jernih seperti foto Mbak Monik tadi? Padahal ini sebenarnya udah tadi dijelaskan ya, menyambung dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu gimana pengaruh penggunaan flash-nya, Mbak? Kalau tadi kan kita dijelasin Mbak Monik pakai lampu. Kalau pakai flash itu gimana, Mbak? Nah, kalau kita misalkan begitu kan teman-teman ada yang pakai flash itu, nah ini itu tinggal kreativitas kita. Saya kan yang foto-foto yang tadi yang saya sharing itu kan sebenarnya memakai lensa 35 mili punyanya untuk kamera R ya, RF ya 35. Nah, itu sebenarnya kan bukan untuk makro tapi dia punya kemampuan untuk makro. Jadi itu saya maksimalkan, saya pakai itu dan kenapa bisa tajam seperti itu? Saya berlatih, kemudian ini saya juga harus ini tadi yang seperti saya bilang, saya kepingin itu jernih kan karena ada juga foto natural dan konsep pun yang memakai lensa tersebut. Kemudian memang saya pada dasarnya kalau saya memang bisa outdoor, melakukan pemotretan outdoor, karena saya pencinta ini cahaya natural. Cahaya natural. Nah, kalau memang teman-teman terpaksa harus menambah flash untuk itu, gunakan ini. Kalau teman-teman kan ini supaya cahayanya itu tidak terlalu keras itu kalau untuk ini kan orang-orang itu kan harus kreatif, itu saya menggunakan itu styrofoam. Styrofoam itu saya ini untuk saya tutupin di flashnya untuk meredam cahayanya supaya tidak terlalu kuat. Jadi seperti itu aja. Mungkin kalau mau mungkin lebih simpel lagi itu ditutupin pakai tisu dengan berapa lapis. Jadi seperti itu. Jadi untuk pengaturan cahaya, kalau memang sih saran sih kalau memang bisa memakai cahaya alam, gunakan saja cahaya alam. Dan untuk diafragma yang biasa saya pakai itu antara di 5 sampai dengan 7. Tapi kadang-kadang saya ingin ini diafragma atau depth itu bukan patokan sih. Kadang-kadang kan saya ingin menampilkan nuansa yang indah, saya hanya ingin fokus pada satu titik tertentu. Nah, kemudian belakangnya kelihatan blur atau bokeh. Nah, beberapa yang saya pakai biasanya antara 2,8 atau 3,5. Nah, kalau ingin tajam semua saya gunakan di f7 gitu. Oke, ke atas. Nah, kalau sudah ngomongin f7 ke atas nanti kita bicara tentang ininya, ISO-nya ya. Iya, ISO nah, cahayanya. Nah, nanti berhubungan lagi sama ini speed-nya. Speed-nya pasti akan kurang, akan butuh itu tadi teman-teman mungkin yang lensa flash itu tambahan ya. Nah, kalau kepingin supaya nggak sick tajam, gunakan tripod atau monopod. Oke, siap. Oke, sebenarnya pertanyaannya banyak banget nih di kolom Q&A, tapi karena waktunya mepet, jadi terakhir pertanyaan untuk Mbak Monik dari Sri Rianti. Apakah memotret ikan hias, sekarang lagi rame nih, ikan cupang.
ikan cupang. Itu termasuk genre makro dan gimana tips memotret kupu-kupu. Jadi gimana nih? Jadi dia bertanya apakah ikan hias ikan cupang ini termasuk genre makro dan bagaimana sih tipsnya untuk memotret kupu-kupu yang memang gampang terbang gitu Mbak. Oke, kalau untuk ikan cupang dan kupu-kupu itu memang bisa dimasukkan dalam genre makro. Karena kan itu kan juga kadang-kadang ini kan detail kan, ada detail-detailnya juga. Lalu kalau mungkin untuk dia nggak bertanya lampunya ya mungkin, tapi karena dia nggak bertanya nggak akan saya share untuk memotret cupangnya ya. Oke. Yang saya jawab pertanyaan dia ini untuk kupu-kupunya ya. Nah, untuk kupu-kupu kita harus tahu, kita harus mempelajari dulu. Kupu-kupu itu akan tenang pada saat jamnya dia makan itu antara jam 10 sampai dengan jam 11. Apalagi pada saat matahari ini kemarin cuaca ini panas-panasnya itu dia suka. Nah, kupu-kupu itu paling suka hinggap di bunga kertas. Nah, lalu bunga soka. Karena dia apa? Nah, jam-jam segitu itu mereka akan diam untuk menghisap putik ya, sari madunya ya. Nah, itu akan diam melakukan. Nah, itu kan diam, dia akan melakukan gerakan ini untuk makan ini itu sekitar antara 5 detik atau itu masih pokoknya kita masih ada kesempatan untuk memotret dia. Jadi dia akan diam. Nah itu pada saat jam seperti itu. Lalu kalau kepingin itu dia memotret dia pada saat tenang adalah sore hari. Sekitar jam-jam di atasnya jam 12 itu dia akan tenang. Biasanya hinggap mungkin berteduh ya, akan diam. Jadi seperti itu. Kalau untuk kupu-kupu biasanya memang yang paling dicari adalah momen pada saat dia menghisap sari bunga itu. Karena dia akan mengeluarkan ini kayak apa ini belalainya itu ya yang di depannya itu ya itu untuk menghisap itu. Oke, siap. Oke. Itu pertanyaan terakhir. Terima kasih untuk Mbak Monik atas tips and triknya, informasinya gimana caranya kita motret di rumah tanpa harus keluar. Ini motret makro tentunya. Jadi bisa dilakukan di rumah sambil mengisi kita di rumah. Jadi nggak perlu repot-repot lagi harus keluar rumah nih kita motret dan bisa menghasilkan foto-foto yang menarik dan bagus juga. Oke, terima kasih untuk Mbak Monik. Nah, selanjutnya saya akan menginformasikan pemenang kuis di Canon Photography Talk minggu lalu yang bersama Mas Julian Somadewa. Dan berikut ini adalah nama-nama pemenangnya. Oke. Yang pertama itu ada Chris Wandi Budiharto, dan yang kedua itu ada Gita Sirait, dan yang ketiga ada Pada AR. Selamat untuk teman-teman yang mendapatkan merchandise unik dari Canon. Oke, nah kita sudah tiba di penghujung acara, tapi tunggu karena di minggu depan masih ada lagi Canon Photography Talk. Bersama siapa? Yaitu bersama Mas Jibril, saya panggilnya. Nah, ini saya undang Mas Jibril. Halo Mas Jibril. Halo. Halo, gimana kabarnya? Wah, baik. Keren ini. Oke, Mas Jibril, tanpa buang waktu lama lagi, besok minggu depan kita akan bahas apa? Kasih kisi-kisinya dong, sedikit. Oke, siap. Thank you buat Mas Novan dan Mbak Monika, itu keren banget dari tadi. Itu udah kayak dengerin kuliah. Dan seneng banget itu dapat insight-insight baru, bisa dari rumah sendiri, bisa nge-create kayak sungai kayak tadi, dan juga bisa apa ya, butuh ilmu baru kayak kupu-kupu tadi harus ditungguin jam berapa sampai jam berapa itu. Makro fotografi tidak semudah itu, Ferguson. Gitu. Nah, kalau untuk teman-teman yang ada di sini, jangan lupa minggu depan ada saya, perkenalkan saya Jibril Fitra Erlangga, ya, atau nama lainnya adalah Mage Jibril. Gitu. Saya adalah videografer yang terkenal nggak ya? Terkenal. Di beberapa kalangan tertentu ya. Minggu depan aku akan membawakan sharing-sharing apa ya, mendalam tentang Canon yang baru nih, R5. Mirrorless yang monster, dahsyat, sakti, maha, wow. Karena ini gue ngomong kayak gini bukan karena apa ya, karena emang udah nyobain baik foto dan videonya itu
wow, kacau, fantastis, Oke. Bumba ya, gitu. Dan kebetulan waktu itu aku mendapat kesempatan untuk nyoba Canon R5-nya itu untuk syuting film dokumenter. Nah, jadi buat para teman-teman di sini yang tertarik tentang videografi, film dokumenter, apalagi Canon R5-nya, jangan lupa ikuti seminar minggu depan. Oke, sip. Dah cukup itu aja Iya, yang itu aja, dikasih teaser. infonya. Tapi katanya ada teaser sedikit ya, video. Nah, ini video iseng-iseng. Nah, ini boleh kita lihat videonya dulu. Silakan. Anu menggulat tumita manpe. Keren itu teasernya. Mau tahu kelanjutan dari videonya dan gimana prosesnya Mas Jibril merekam menggunakan kamera EOS R5? Ditunggu aja minggu depan. Habis ini langsung cek media sosial Canon untuk daftar ke webinar selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Jibril untuk waktunya dan juga untuk Mbak Munik. Terima kasih untuk sharing-sharingnya. Tiba kita di akhir acara pada malam hari ini. Saya Novan Arnoldi mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman yang sudah mengikuti acara pada hari ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan teknis atau salah-salah kata dari saya. Terima kasih semuanya. Dan juga jangan lupa di hari Jumat kita ada Canon Jelajah Nusantara. Jadi yang masih pengen jalan-jalan jelajah di Indonesia secara virtual bisa ikut Canon Jelajah Nusantara. Dan untuk pengen lihat kelanjutan dari video Mas Jibril bisa lanjut ke Canon Photography Talk minggu depan di hari Rabu juga. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan kembali lagi untuk teman-teman yang sudah hadir di acara ini. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Tetap sehat, jaga jarak, pakai masker, dan selalu mencuci tangan. Sampai jumpa. Terima kasih. Dadah.